Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah musalla dan kajian di musalla Ibadur Rahman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bermajelis ilmu, duduk di antara adzan, di antara maghrib dan isya, untuk bersama-sama menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, agar dengannya mendekatkan diri kita kepadanya dan dengannya menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tempat ini insya Allah kita akan kajian kitab. Kajian apa? Kajian kitab. Karena sebelumnya saya dengar di sini hanya ada kajian tematik, demikian. Ada kitab juga, kitab tentang apa namanya? Masih. Oh, Tapi apa beda kita? Bukan masalah bedanya. Saya dapat info di sini tidak ada kajian yang pakai kitab dalam masalah tauhid. Adanya cuma tematik. Itu yang sampai kepada saya. Akhirnya menyebabkan saya mencari kajian pakai kitab. Kalau tadi saya sudah tahu Ustaz Burhan menyampaikan Al-Qaulul Mufid di sini, maka saya akan kita cari kitab lain. Ya, yang sampai kepada saya tidak seperti itu. Jadi untuk di mushola ini belum ada kajian kitab pada pelajaran tauhid. Mungkin pelajaran yang lain ada, tapi pelajaran tauhid tidak ada. Di langgar lain ada, seperti mungkin di mushola An-Nur ada kajian Al-Mutahad, Ad-Durus Al-Muhimmah, ya kan? Atau mungkin Usul Thalathah di masjid lain atau di mana. Yang jelas saya belum tahu di sini ada kajian Al-Qaulul Mufid tersebut. Sehingga saya memilih kajian ini. Sebenarnya kalau saya tahu itu, saya akan kaji yang lain. Mungkin saya kaji fikih atau kaji tafsir. Ya. Nah, saya tidak tahu, saya tidak membaca di sini ada kajian Al-Qaulul Mufid. Ya. Yang dikaji Ustaz Burhan itu Al-Qaulul Mufid yang diringkas atau dibuat sudah
diagram oleh di buah bagan oleh seorang syekh di Madinah, ya, Syekh siapa namanya, Syekh Sarhan, ya. Saya tidak mengetahui itu sebelumnya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini termasuk dari akidah uluhiyah juga. Al-Qaulul Mufid itu dalam tauhid uluhiyah, dan ini juga uluhiyah. Dan ini adalah kitab tauhid uluhiyah pertama, kitab tauhid uluhiyah yang ada di muka bumi pertama. Sebelumnya tauhid uluhiyah itu ada di beberapa kitab, tapi terpencar-pencar ya. Ada contohnya di Majmu' Fatawa jilid 1 dari karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu pun tidak beliau kumpulkan, yang mengumpulkan orang-orang setelahnya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, Al-Qasim, Syekh Abdurrahman Al-Qasim dan anak beliau yang mengumpulkan Majmu' Fatawa. Mereka kumpulkan yang masalah tauhid uluhiyah dalam jilid pertama dari Majmu' Fatawa, dan itu tidak mencakup semua masalah tauhid uluhiyah, tidak mencakup. Kemudian setelah itu dituliskan muridnya, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengarang kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini membahas tentang tafsir secara rinci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pun dalam tauhid uluhiyah. Ini dalam masalah tauhid uluhiyah. Tapi tidak secara khusus. Kadang beliau membahas sedikit dari sisi tafsirnya, kadang nyambung ke fikihnya, kadang nyambung ke mananya. Paham? Akhirnya tidaklah Madarijus Salikin itu jadi kitab murni tauhid uluhiyah. Masih ada campuran-campuran selain masalah tauhid uluhiyah. Ya. Kitab yang ada di hadapan saya yang rencana ingin saya kaji di sini namanya Tajridut Tauhid Al-Mufid. Ini dikarang seorang ulama yang hidup selama 80 tahun. Wafat pada tahun 845 Hijriah. Seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah, namanya Syekh Al-Imam Ahmad Al-Miqrizi Asy-Syafi'i. Kitab ini adalah kitab yang pertama dalam masalah tauhid uluhiyah secara khusus. Artinya, kalau dalam sejarah tidak ada buku, ya, yang mengkhususkan membahas tauhid uluhiyah secara khusus sebelum kitab ini. Jadi ini adalah tauhid kitab uluhiyah pertama secara khusus. Adapun kitab tauhid yang dibahas oleh ustaz kita di tempat ini, itu adalah kitab tauhid kitab tauhid uluhiyah yang paling lengkap, ya. Kitab tauhid uluhiyah yang paling lengkap, yang paling sempurna, yang sudah yang sudah matang, ya, pembahasannya itu sudah matang. Kalau ini juga sangat bagus sekali, karena kalau kita membahas ini sebenarnya kita membahas bagaimana dahulu ulama pertama membukukan tauhid uluhiyah dalam satu kitab, ya. Jadi sebenarnya kitab ini luar biasa bagi kita ingin membahasnya, karena beliau juga bermadzhab Syafi'i dan kita ini berada di negeri yang bermadzhab Syafi'i. Tentunya sangat bagus apabila kita mempelajari suatu kitab yang dikarang oleh seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang lulus dalam akidahnya, Karena saya baru tahu
insya Allah ke depan tidak bahas kitab ini kita. Tapi tetaplah kita ada kajian malam ini. Ya. Bagaimanapun, tetap kita ada kajian. Saya akan bahas tetap sedikit tentang kitab ini ya, atau mungkin tentang tauhid secara umum. Tetap kita bahas itu. Cuma ke depan, insya Allah kalau saya masih izinkan di tempat ini, saya akan membahas kitab lain. Ya, karena saya sebelumnya tidak tahu. Saya sempat mentakkid, betul tidak ada kitab, tidak ada, gitu kan? Iya, tidak ada. Kalau kajian tauhid ada, cuman kalau kitab tidak ada. Nah, kalau kitab tidak ada, ya berarti saya pakai kitab. Kalau tematik kan cabut-cabutan. Kadang-kadang yang dibahas jauh lebih tinggi daripada yang semestinya seseorang pelajari. Saya di Masjid As-Salam Samsat Banjarmasin, kilometer 6 atau 5,5, itu saya kaji masalah beriman terhadap takdir dengan suatu buku Qatful Jannah namanya. Qatful Jannah itu karangan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Di situ dirumuskan masalah-masalah beriman kepada takdir. Dan tentunya ini adalah pelajaran yang sangat tinggi dalam masalah tauhid. Tidak semuanya paham. Kalau paham, nanggung. Kalau tidak paham, apa ya maksudnya? Kenapa sampai tidak paham? Berarti dia tidak runut di dalam belajar tauhidnya. Dia hadir, sebelumnya tidak pernah hadir kajian Ustaz Khairullah. Ketika Ustaz Khairullah membahas beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan Rasul-Rasul, beriman dengan Yaumul Akhir. Dia tidak pernah mendengar itu dulu sebelumnya. Dan bisa jadi beriman dengan Allah pun juga kurang dulu ketika belajar. Akhirnya ketika sampai kepada rukun iman yang ke-6, saya langsung bahas ke situ. Ada sebagian yang kebingungan. Maka oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk runut di dalam belajar. Karena kalau tidak runut, nanti bisa jadi ilmu kita itu tidak mapan, sehingga nanti bisa berefek di dalam pergerakan kita, sikap kita, ya, tanggapan kita kepada sesuatu yang sampai kepada kita. Cara kita berdakwah, menyampaikan kepada teman, kepada kakak yang lain, itu gara-gara apa? Tidak mapan di dalam akidah. Ya, tidak mapan di dalam akidah, akhirnya cuma berani ngomong, tapi banyak salah. Karena ilmu kita itu tidak dirintis dari pondasi yang baik. Nah, pondasinya dari pondasi yang lemah, tanahnya sudah lembek, tidak dikasih batu gunung. Sebenarnya perlu cakar ayam, tidak dikasih cakar ayam. Padahal kondisinya tuh memerlukan cakar ayam. Dia nggak ngasih cakar ayam. Akhirnya apa? Ketika dibangun, mulai kelihatan retak-retak. Lama-lama geser. Miring rumahnya lama-lama. Ini gara-gara apa? Lemahnya fondasi. Saya tidak ingin seperti itu. Kalau sudah dikaji di sini tauhid uluhiyah, maka saya akan mengkaji ilmu lain di sini. Ya. Saya akan mengkaji ilmu lain. Nah, kalau ada ustadz yang kaji ilmu lain tapi nggak pakai kitab, saya nggak apa-apa bahas itu lagi. Namanya ada ustadz lain selain Ustaz Burhan ngisi di sini dengan tema-tema khusus, tapi tema-tema khusus dalam suatu bidang ilmu, tapi tidak pakai kitab, nggak apa-apa. Saya pakai kitab, nggak apa-apa. Saya ilmu yang sama. Tapi kalau sudah kitab, dia bahas kitab yang tertentu dalam suatu cabang ilmu, sudah bagian saya cabang ilmu yang lain. Walaupun ada ustadz lain di sini ngisi tematik dalam bidang itu, nggak apa-apa. Karena ustadz itu cabut-cabutan, ya kan? Namanya cabut-cabutan nggak runut.
nggak runut itu dia seperti tayangan bebas, bukan episode ya, bukan sinetron yang berepisode, bukan. Dia hanya ada tontonan yang apa ya, seperti seperti tontonan yang sebagai penggembira kan, sebagai penggembira, sebagai tambahan ilmu seketika dalam suatu masalah yang itu bisa diambil manfaatnya, tapi belum tentu itu sesuai dengan urutan atau urutan kita menuntut ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya gak apa-apa, saya kenalan aja sama buku ini. Pengen kenalan dengan buku atau pelajaran, atau kita buka tanya jawab aja langsung? Dan kalau antum mau buka tanya jawab, kita buka tanya jawab sekarang. Kenalan buku sama ilmu tauhid yang saya ingin sampaikan saja. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ini ada kitab namanya Tajridut Tauhid Al-Mufid, karangan Taqiyuddin. Taqiyuddin itu adalah gelar ya. Ulama itu biasanya ada gelarnya. Taqiyuddin, Imaduddin, macam-macam ya. Syekhul Islam, macam-macam. Taqiyuddin artinya orang yang menjaga agama. Al-Mikrizi rahimahullah, itu saja dikenal Imam Al-Mikrizi. Nama beliau sebenarnya adalah Ahmad bin Ali, tapi namanya tidak terkenal. Terkenal adalah Al-Mikrizi Asy-Syafi'i. Buku beliau ini sebenarnya adalah nukilan dari dua ulama sebelum beliau. Nukilan dari dua ulama sebelum beliau, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi beliau tidak menyebut keduanya. Apa tujuannya? Karena di kala itu, di skala beliau hidup, ahlu sunnah itu sedikit, dan banyak yang menolak atau menentang dakwah tauhid yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Beliau termasuk dari ulama yang paham akidah tauhid uluhiyah ini dengan sebenar-benarnya. Akhirnya beliau ingin menyampaikan kepada kaumnya apa yang orang ulama itu sampaikan, tanpa menyandarkan perkataan itu kepada dua ulama tersebut. Ini menunjukkan zaman dulu ulama itu, di zaman dulu orang itu banyak tasamuh atau banyak toleran, mentolerir orang yang menukil perkataan tanpa menyebut nama, apalagi tujuannya adalah untuk dakwah. Kalau di zaman sekarang untuk karya-karya ilmiah, tulisan-tulisan, kalau sampai tidak menyebutkan yang dia nukil, itu suatu aib. Apalagi suatu tulisan untuk meraih suatu gelar ya. Demikian kan? Itu sangat aib sekali. Dan itu celaan, sesuatu yang tercela. Loh, apakah ini artinya ada suatu kemunduran? Jawabannya tidak. Masing-masing ada disiplinnya. Dulu ulama sengaja tidak menyebut nama dalam rangka untuk menjaga Islam. Karena kalau disebut nama yang dinukil, orang lari. Karena orang sudah antipati duluan. Dengan nama itu disebut sudah. Nah, kalau sekarang itu dengan kuatnya sisi-sisi keilmiahan, objektivitas di dalam menulis, maka orang-orang pendidikan itu tertuntut untuk objektif, walaupun tidak semua objektif, sehingga perlu menukil perkataan-perkataan tersebut. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
uh, menukil dan menyandarkan kepada yang mengatakannya. Sebagaimana dulu ada Imam Ibnul Abil Izz Al-Hanafi, beliau mensyarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Syarahnya itu peluk diambil dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tapi beliau tidak menyebut mereka kecuali sedikit di beberapa kitabnya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang bermadhab Hanafiyah itu tidak alergi untuk membaca kitab beliau. Kita pun seyogyanya dalam berbagai kondisi, dalam beberapa kondisi atau banyak kondisi, tidak bermudah-mudahan untuk menyebut nama atau simbol atau suatu lembaga atau suatu media yang dimiliki oleh ahlu sunnah yang orang bisa jadi antipati kalau disebut. Jangan bermudah-mudahan. Kita nih dakwah Pak, sampaikan intinya, substansinya, tauhidnya itu. Kalaupun tidak bisa menyebut kata tauhid, tapi intinya orang bertauhid, nggak apa-apa. Nggak mesti harus kita sampaikan kata tauhid atau kata syirik. Kalau seandainya orang itu sudah alergi duluan kalau disebut kata tauhid dan kata syirik. Yang penting orang itu bertauhid. Gimana cara kita mengalahkan? Apalagi kalau sampai menyebut person yang orang sudah antipati dengan person tersebut. Ustadz ini, orang udah dengar nama itu udah lari, orang nggak mau. Atau lembaga ini, coba dengerin radio ini, orang udah anti nama radio itu. Coba kalau seandainya dibungkus dengan bungkusan lain, ada radio bagus, dengerin. Nah, ada TV bagus, coba tonton. Apa namanya? Lupa juga saya namanya. Apa ya? Kurang ingat atau bagaimana lah Anda bikin? Ya, artinya bagaimana Anda bisa bahasakan tidak sampai berbohong juga, supaya orang tuh mau denger dulu lah. Terserah nanti orang akhirnya, waduh saya kejebak. Nah itu kan gitu kan. Kita ini berdakwah itu jangan terikat dengan simbol, ya. Jangan terikat dengan simbol. Jangan terikat dengan lembaga, dengan masjid tertentu, dengan ustadz tertentu. Jangan. Kalau seandainya orang sudah tahu kita ini antipati kalau disebut nih, nggak disebut itu. Yang penting kan orang bertauhid. Yang penting orang tahu sampai kepadanya yang hak. Dia menerima, alhamdulillah. Nggak menerima, ya sampai di situ artinya kita sudah menyampaikan kepada dia yang hak. Jadi kebenaran itu suatu nikmat. Menyampaikan kebenaran dengan kecerdasan dan kecerdikan itu suatu nikmat yang lain. Bisa jadi ada seseorang tahu yang hak, tapi dia tidak cerdas. Dia tidak cerdas di dalam menyampaikannya. Dia tahu hak saja, tapi menyampaikan hak itu dia tidak cerdas. Mungkin saatnya dia untuk belajar terus. Ya, belajar terus bagaimana dia menyampaikan yang hak itu dengan baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Miqrizi ini adalah seorang ulama yang hidup 80 tahun, tadi saya sudah sampaikan. Beliau adalah lahirnya di Mesir, wafat juga di Mesir. Lahir pada tahun 766 Hijriah dan wafat pada tahun 845 Hijriah. Kalau kita dapati di dalam biografi beliau disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Sakhawi dan lain-lain, beliau adalah seorang ulama besar di zamannya. Ya, memiliki banyak sifat-sifat yang baik. Ya, beliau memiliki banyak ilmu, khususnya ilmu sejarah. Beliau ini seorang sejarawan.
dan juga terkenal dengan akhlak yang baik, rajin beribadah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dulunya beliau bermadhab Hanafi dalam fikih karena ayahnya Hanafi. Kemudian setelah itu beliau pindah ke madhab Syafi'i. Dan beliau selalu berusaha mengikuti dalil, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani sejaman dengan beliau. Saking mengikutinya beliau hadis, ada orang yang mengira beliau itu adalah termasuk dari kalangan Zahiriyah. Tidak benar. Yang benar adalah beliau seseorang yang bermadhab Syafi'i tapi berkuat mengikuti dalil. Di mana dalil itu kuat, itulah yang beliau ikuti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai kitabnya dengan bertahmid, ya. Sebenarnya kalau seandainya ini jadi kita bahas, saya minta antum memotokopi kitab ini. Ya, antum fotokopi kitab ini. Nah, di sini langsung antum lihat bagaimana manuskripnya kitab di mana di yang ada di museum-museum ya. Ini manuskripnya, tulisannya Al-Maqrizi pada tahun 800-an. Ana minta antum untuk ngopini, kemudian sudah setiap kajian kita baca kitab, ya. Ya kitab yang kita bahas. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita belajar tauhid. Di tempat ini kita belajar tauhid. Nanti insya Allah saya pikir lagi apa yang saya akan bahas di tempat ini, entah itu tafsir atau sirah atau apalah. Yang penting kita bahas di tempat ini, fikih atau apa yang jelas pakai kitab. Karena ini kan kita sudah, artinya kalau ya secara tahun Nasrani kan kita juga sedang berpindah tahun ya. Artinya kalau dulu itu pemanasannya, kajian di tempat ini awal-awal itu pemanasan, sekarang seyogianya kita sudah panas, sudah hangat ya. Sudah hangat, mulailah belajarnya itu yang belajar yang serius ya, belajar yang serius, diusahakan semuanya sudah bawa notes, atau minimal kalau nggak bawa notes juga bawa HP untuk melihat PDF-nya. Minimal seperti itu. Kemudian sebenarnya ada suatu teknologi saya tidak paham. Jadi untuk mencatat itu, jadi kalau umpamanya kita buka PDF ya, itu ada cara untuk kita buat catatan. Jadi dipencet, kemudian ada apa, nanti dipencet itu, nanti bisa kita bikin catatan di dekat kata yang kita ingin buat catatan itu. Nah, saya orangnya agak gaptek, bukan agak sih, gaptek betulan. Saya nggak paham itu. Tapi bagi teman-teman yang paham, itu bisa tuh kalau buka PDF, gunakan aja itu. Jadi nanti kita biasa untuk ngetik nanti. Jadi nanti mungkin kalau tulisannya banyak nanti agak kecil tuh. Tapi kalau kita ingin melihat, tinggal kita gedein, nanti dia menggedein. Jadi, nah itu kalau kita ingin menggunakan teknologi, nikmat teknologi yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita sekarang. Ya. Tapi kalau seandainya kita merasa repot, maka usahakan untuk mencatat di buku tulisan. Tapi kalau seandainya ada sebagian dari teman-teman kita belum bisa mencatat, maka ikutilah kajian dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang macam-macam lah penyebab orang nggak bisa mencatat itu kan. Kadang-kadang mungkin lambat menulis, atau kalau saya itu setipenya nonton, kalau sambil nulis nggak masuk saya. Ada orang seperti itu. Kita tidak bisa paksakan. Imam Ahmad bin Hambal itu, kata orang-orang, hadir di hadapan beliau 1000 orang. Di hadapan Imam Ahmad bin Hambal ada berapa? 1000 orang. Tidak semua mencatat. 400 tidak bisa mencatat. Dengan berbagai penyebab. Tidak semua mencatat. Ketika ditanya mereka,
apa penyebab, apa yang kalian dapatkan dari hadir bermajelis sedangkan kalian tidak mencatat atau tidak mampu mencatat? Kata mereka, kami banyak mengambil akhlak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau bukan nggak dapat ilmu banyak tapi dapat akhlaknya, kan lumayan tuh, ya kan? Nah, lumayan hadir majelis ilmu akhirnya dapat akhlak daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tapi tetap saja kalau seandainya kita bisa mencatat, itulah yang lebih baik. Kan seperti itu menuntut ilmu yang sesungguhnya, teman-teman yang dirahmati Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu yang dibahas di sini tentunya tauhid uluhiyah, tapi beliau memulai sedikit pengetahuan tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu sebenarnya adalah tauhid di mana seseorang mengesahkan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Sebenarnya tauhid rububiyah itu memiliki 3 rukun. Apa 3 rukun tauhid rububiyah? Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah. Yang memiliki dan menguasai alam semesta hanyalah Allah. Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Inilah tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah adalah tauhid di dalam apa? Di dalam beribadah kepada Allah. Tauhid di dalam ibadah. Makanya tauhid uluhiyah disebut juga di dalam dengan tauhidul ibadah. Terkadang disebut tauhid al-ilahiyah. Al-uluhiyah atau al-ilahiyah atau tauhidul ibadah. Tauhid rububiyah itu pengantar kepada tauhid uluhiyah. Jadi kalau seseorang tahu rububiyah, keharusannya dia harus uluhiyah. Harus tauhid dan uluhiyah. Dan tidak mungkin seseorang bertauhid rububiyah sempurna terus kemudian dia bertauhid uluhiyah, nggak mungkin. Kalau sampai seseorang bertauhid rububiyah tapi ada penyimpangannya dalam rububiyah, pasti nanti ngefek kepada tauhid uluhiyah. Seperti contohnya orang kufar Quraisy dahulu, mereka ada yang beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, atau ada musim-musim tertentu yang itu musim yang banyak kesialannya. Ini tauhid rububiyah. Berarti ada kesialan yang dikarenakan atau dibawa oleh suatu musim tertentu. Ini tauhid rububiyah. Akhirnya ngefek kan kepada mereka mensekutukan Allah di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala sering menyebut di dalam Al-Qur'an dengan menyebut tauhid rububiyah berdalil akan wajibnya tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah, di dalam kecintaan, di dalam rasa takut, di dalam pengharapan. Al-hubbu wal khauf wal raja. Rukun ibadah itu ada 3. Rukun ibadah itu ada 3. Apa saja? Yang pertama cinta, yang kedua khauf, rasa takut, kemudian yang ketiga roja, pengharapan. Kita tuh beribadah dengan 3 hal ini. Alhamdulillah, segala puji dengan sifat-sifat Allah yang sempurna dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Ini adalah alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raja'i, kalau dia punya rahmat, berarti aku pun berharap dari rahmatnya dia masukkan aku ke surga. Malik Yaumiddin, dia penguasa hari kiamat. Kalau penguasa dia bisa mengadabku, takutlah kita dari adab, ya kan? Ini 3 rukun
dalam ibadah kita. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah pengantar kepada tauhid uluhiyah. Kalau seseorang sudah bertauhid uluhiyah, pasti tauhid rububiyahnya bagus. Ya, pasti, karena pengantar itu kepada uluhiyah. Kemudian di sana ada lagi tauhid, yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yang itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala saja. Menetapkannya apa adanya, menetapkan artinya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, tanpa menghilangkan maknanya, tanpa mentakwilnya, tanpa membelokkan artinya, ya, tanpa juga membagaimanakan, dan tanpa menyamakannya dengan makhluk. Inilah tauhid al-asma wa sifat. 3 tauhid ini satu dalam kata tauhid. Apa itu tauhid? Definisi tauhid yang paling bagus adalah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tauhid itu adalah apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Kalau itu bukan kekhususan Allah, nggak ada tauhid di situ. Contohnya, kita minta sama teman, "Hai teman, ambilkan air itu." Apa syirik itu? Tidak syirik, karena itu hanya minta bantuan di mana itu bukan kekhususan Allah. Tapi kalau kita minta, "Wahai teman, hilangkan dahaga dariku," itu kekhususan Allah nggak? Kekhususan Allah. Kalau datangkan air, lagi. Kalau kita bilang, "Wahai teman, hilangkan dahaga dariku," nah, air ini penyebab hilang dahaga, tapi belum tentu. Kemarin sudah kita bahas kan, belum tentu dia menghilangkan dahaga. Kalau ada syarat-syaratnya yang lain, kemudian tidak ada penghalangnya dan ada izin dari Allah, baru menghilangkan dahaga. Kalau kita hanya minta datangkan, itu tidak syirik, karena itu sesuatu yang bukan menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah itu apa? Yang 3 ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Inilah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid itu secara ringkas kata Ibnu Taimiyah adalah mengesahkan Allah pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalilnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Di dalam surah Asy-Syu'ara, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Lihat kata إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ketika orang-orang musyrik itu nanti dituntut di akhirat, ketika mereka dihadapkan dengan sidang akhirat, mereka pun menyesali diri mereka. Idz nusawwikum birabbil alamin, di mana kami telah menjadikan kalian, wahai sesembahan kami samakan kalian dengan Rabb semesta alam. Jadi menyamakan mereka dengan Allah pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada di dalam surah Asy-Syu'ara. Tum bisa lihat dalil akan definisi tauhid ini. Pembagian 3 ini adalah sesuatu pembagian yang biasa, sesuatu yang indrawi,
Seseorang membagi sesuatu, mengklasifikasikan sesuatu, itu kan sesuatu yang indrawi. Pian aja mempandir katujuh merinci. Salah ada? Ada salah. Umpamanya ketika orang tanya, berapa anakmu? Anakku ada 2, cuman yang 1 sudah meninggal. Nah, orang cuma nanya, anakmu berapa? Mestinya cukup kita katakan, anakku ada 2. Kok Anda tambahin? Tujuannya apa? Supaya orang itu tidak salah paham. Anakku ada 2, cuma yang 1 sudah meninggal. Berarti kita merinci. Ya enggak? Yang 1 alhamdulillah masih hidup, yang 1 sudah Allah Subhanahu wa taala ambil titipannya. Kita sedang merinci kan? Begitu pula tauhid, enggak ada. Dulu sahabat menyebut tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak ada. Tabi'in tidak ada juga. Rasulullah enggak ada juga. Cuma kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, direnungi, oh ada bagian-bagian yang berbeda-beda nih. Semuanya tauhid, cuma tauhidnya nih di sini ini bagian yang hubungannya dengan rububiyah Allah. Kalau ini uluhiyah Allah, ini asma wa sifat Allah. Kalau ini tauhid asma wa sifat Allah. Oh, akhirnya dibagi-bagilah oleh ulama dengan 3 bagian. Sebagian ulama ada yang membagi dengan 2 bagian. Apa itu? Kalau dibagi dengan 2 bagian, tauhid al-ma'rifah wal itsbat yang pertama. Tauhid pengetahuan dan penetapan. Ya. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Yang kedua tauhid apa? Apa? Apa tauhid yang kedua? Apa? Tauhid yang pertama tauhid ma'rifah wal itsbat. Yang kedua tauhid al-qasdu wa talab. Tauhid al-qasdu wa talab artinya tauhid yang dimaksud dan yang diinginkan. Kalau tauhid dibagi 2, maka tauhid rububiyah dan asma wa sifat masuk pada tauhid yang pertama tadi, tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Dan tauhid uluhiyah ya tauhid tadi al-qasdu wal talab. Tauhidul qasdi wa talab. Ada yang membagi 2, ada yang membagi 3. Kalau yang membagi 3, 2 masuk 1 yang pertama. Yang 1 lagi itulah sinonimnya tauhid al-qasdu wa talab. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu sering disebut juga didefinisikan ulama. Tauhid rububiyah itu adalah tauhidullah fi af'ali, mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Adapun tauhid uluhiyah mengesahkan Allah, tauhidullah fi af'alil ibad, mengesahkan Allah pada perbuatan hamba. Itu definisi tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kalau yang pertama tadi definisi tauhid secara umum, mengesahkan Allah pada kekhususan Allah. Kalau tauhid rububiyah apa tadi? Mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah itu ya tadi al-khalqu wal mulku wat tadbir. Ya. Jadi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Siapa menurunkan hujan? Hanyalah Allah. Ya, siapa yang mendatangkan rezeki? Hanyalah Allah. Siapa yang memberi keturunan? Hanyalah Allah. Kalau tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan hamba. Perbuatan hamba, berdoa, ya kan? Salatnya, nazarnya, sembelihnya itu perbuatan hamba. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu pengantar kepada tauhid uluhiyah. Jadi intinya itu sebenarnya tauhid uluhiyah, Pak. Walaupun banyak orang yang menyimpang juga pada 2 tauhid ini, tapi sebenarnya 2 tauhid ini tujuannya untuk supaya orang sampai kepada tauhid uluhiyah. Makanya tidak tepat kalau terlalu lama membahas tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyahnya saja lemah. Padahal intinya itu kan di tauhid uluhiyah.
Dengan kita mengenal Allah, semakin kenal, akhirnya kita kuatlah di dalam tauhid uluhiyah. Baik pembagian menjadi 3 atau 2 ini sering dibahas oleh sebagian orang yang benci terhadap dakwah tauhid. Kata mereka, dari mana ini? Ada yang mengatakan ini seperti trinitasnya orang-orang Nasrani. Dari mana sisi samanya? Kalau bilangan 3 ya, tapi dari selain bilangan 3 itu apa? Yang disembah tetap Allah itu, nggak ada selain Allah. Kalau Trinitas itu kan Tuhannya beda-beda tuh. Tuhan apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, mungkin kan? Betul gitu. Rohul Kudus itu gimana? Rohul Kudus ya. Nah, intinya ada Tuhan 3. Nah, kalau yang pembagian 3 ini dia tidak keluar dari menyembah Allah, Allah saja satu. Tapi dia dibagi, ada yang bagi 3 dan ada bagi 2, yang 2 pun tidak salah, yang 3 juga nggak salah. Ini hanya tujuannya untuk memudahkan memahami tauhid. Kalau tauhid itu umpamanya tercampur-campur, siapa tahu orang susah memahaminya. Sengaja dipisah-pisah supaya seseorang mengkhususkan bahas ini, bahas itu. Ya, kita saja umpamanya dalam belajar fikih ada membahas tentang air, ya enggak? Membahas tentang istinja, membahas istijmar, membahas tentang mandi wajib, wudu, membahas tentang najis. Kenapa dipisah-pisah? Kenapa dia tidak dicampur adukkan? Wah, nanti bingung Ustaz. Nah, gitu juga ini. Tujuannya supaya nggak bingung. Intinya supaya kita bertauhid. Baik, Anda nggak mau pembagian ini, nggak apa-apa, saya terima. Nggak apa-apa, Anda nggak ikut-ikutan saya untuk bagi, nggak apa-apa. Itu tidak mengeluarkan Anda dari Islam dan Ahlus Sunnah pada asalnya. Yang penting Anda tidak menyimpang dari tauhid saya. Urusan Anda tidak mau ikut-ikutan saya membagi, itu urusan Anda. Yang penting bukan itu. Yang penting adalah bagaimana Anda tidak menyimpang dari 3 tauhid yang saya bagi ini. Nah, sekarang bagaimana Anda dengan masalah meminta kepada kubur? Oh, saya masih mengimani. Nah, ini kita bahas di dalam tauhid uluhiyah. Bagaimana, apakah Anda masih meyakini jimat itu bisa memberi manfaat? Oh iya. Nah, ini ada dalam pembahasan tauhid rububiyah. Anda menyimpang. Gimana Anda menyimpang? Coba Anda tidak menyimpang, silahkan Anda tolak untuk membagi ini. Gak apa-apa. Berarti kita sama-sama bertauhid. Ini sekarang Anda membantah pembagian ini, Anda sendiri menyimpang. Ini masalahnya. Padahal tujuan kita membagi ini tujuannya untuk memudahkan untuk mempelajarinya. Dan ini pun Allah Subhanahu wa taala sudah isyaratkan di dalam Al-Qur'an pembagiannya. Dalam surah Maryam Allah katakan Rabbus samawati wal ardh. Rabbus samawati wal ardh fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Lihat, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tauhid asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala runut ketiganya dalam satu ayat. Ini mengisyaratkan sangat kuat memang perlu untuk dibagi. Tapi enggak wajib untuk dibagi. Kalau Anda tidak mau membagi, silakan. Yang penting tidak menyimpang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Sebenarnya tauhid ini adalah tujuannya agar kita ini melihat semuanya yang ada di alam semesta ini berasal dari Allah, yang membuat kita melepaskan pandangan kita melihat kepada sebab-sebab. Maksudnya sebab-sebab setelah diambil masih juga mengikat
keinginan kita itu dengan sebab. Padahal mestinya kita kembalikan kepada Allah dan membuat kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian membuat kita itu meninggalkan dari mengeluh kepada makhluk. Kemudian kita itu meninggalkan dari sukanya menyalah-nyalahkan makhluk saja dan membuat kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala akan ketentuannya. Karena ketentuan Allah itu dari sisi itu dari Allah kita harus ridho, Pak. Umpamanya kita sakit. Dari sisi sakit kita itu berasal dari Allah yang menentukannya, kita harus ridho. Harus ridho. Harus ridho dari sisi itu dari Allahnya. Saya tidak bahas tentang dari sisi saya sekarang menderita sakitnya, bukan. Dari sisi sesuatu yang ditentukan oleh Allah itu sampai kepada kita harus ridho. Itu dari sisi Allah yang menentukannya. Dari sisi Allah yang menentukannya. Tapi kalau dari sisi kitanya yang mendapatkannya, itu ada rinciannya. Kalau seandainya itu adalah pada perkara yang bukan bersifat maksiat, maka kita disyariatkan atau dianjurkan untuk ridho. Seperti contohnya, kita dimudahkan untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, itu selain kita selain kita syukur, kita juga ridho dengan ketentuan itu, ya kan? Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib kita ridho. Atau pada perkara-perkara yang menjadi takdir Allah sudah, ketentuan Allah yang memilukan bagi kita, umpamanya sakit. Dari sisi itu Allah menentukan, itu wajib kita kita ridho. Dari sisi kita yang menderita sakit itu, kita dianjurkan, disyariatkan untuk ridho. Kalau bisa ridho, alhamdulillah. Kalau kadang-kala minimal sabar, kan gitu. Kalau sabar wajib, kalau ridho mustahab. Ridho apa? Mustahab. Ini pada perkara yang bersifat musibah, ya. Kalau bisa ridho itu mustahab. Kalau sabar wajib hukumnya. Kalau bisa ridho mustahab. Kalau bisa syukur, nah itu lebih hebat lagi daripada ridho. Adapun maksiat tidak boleh ridho dengan maksiat. Dari sisi kitanya, bukan dari sisi Allah yang menentukan. Kalau dari sisi Allah yang menentukan, umpamanya kita jadi bermaksiat, Allah menentukan aku bermaksiat. Dari sisi Allah menentukannya, itu ridho. Pasti di balik itu ada hikmah yang baik, supaya kita itu cepat kembali kepadanya, bertobat, dan tobatnya itu semakin baik karena kemarin sempat jatuh kepada lubang kenistaan, suatu kemaksiatan. Dari sisi Allah yang menentukannya. Tapi dari sisi kita yang melakukannya nggak boleh ridho. Aku ini salah. Aku ini salah. Aku ini berdosa. Nggak boleh ridho. Kitanya yang melakukan maksiat nggak boleh ridho. Aku menggawe maksiat, aku ridho. Nggak boleh. Dari sisi Allah yang menentukan, Allah yang menentukan kita, itu kita harus ridho. Tapi dari sisi kita yang menggawe, umpamanya main gaplek, taruhan, pos kamling umpamanya. Ya. Ini sudah Allah tentukan ya, apalagi dah. Ridho salah. Aman ikam ridho, berarti kamu ridho dengan bermaksud kepada Allah. Ini suatu luar biasa nih, ridho dengan bermaksud kepada Allah. Ridho engkau ditentukan kala itu mungkin ada hikmahnya di balik itu. Sebagai ujian bagi keluarganya untuk nasihati kita, kemudian sebagai kalau sudah sadar waktu itu kita untuk jadikan itu titik perubahan. Dari hari itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tobat itu dengan ingat daripada kemaksiatan itu, setelah tobat jadi lebih baik daripada sebelum tobat, ya kan? Hikmahnya di situ.
Ya kan? Dari sisi itu perbuatan Allah. Tapi dari sisi kita yang berbuat nggak boleh ridho. Haram ridho. Mencuri bismillah lah. Mencuntan bismillah. Bismillah aku cuntan aku. Aku minta ridho lah. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah dari tauhid juga adalah kita menyerahkan diri dengan hukum Allah. Hukum Allah itu ada dua. Hukum Allah secara qadai atau kauni, yang kedua hukum Allah secara syar'i. Syar'i seperti perintah sholat, perintah puasa. Dan hukum Allah secara kauni, baik ditentukan pada perkara yang menurut kita itu baik atau buruk. Takdir Allah yang baik atau buruk, itu semua kita menyerahkan diri dengannya. Nah inilah apa namanya tujuan daripada belajar tauhid. Makanya kalau belajar tauhid masih gampang stres, depresi, itu kayaknya ada masalah di dalam tauhid. Suka gampang baperan, bentar-bentar baperan, apalagi baperannya ngajak-ngajak. Ya. Baperannya pada masalah duniawi. Kalau pada masalah agama itu ada baperan yang bagus itu. Kalau baperan dalam masalah duniawi itu ada batasannya. Baperan boleh saja, baper boleh saja, tapi keterlaluan baperan tidak bagus. Baper wajar-wajar saja, manusia kan tentunya ada idealismenya, ya kan? Karena ada yang tidak sesuai dengan keinginan dia, akhirnya dia baper. Wajar itu. Tapi kalau kelebihan baperan tidak bagus. Apalagi kalau baperannya itu ngajak-ngajak yang lain. Nah, tidak benar. Coba pikirkan, ini masalah duniawi apa masalah agama? Kalau masalah duniawi dan itu hanya pada perkara-perkara ijtihad, mungkin ada sedikit pandangan yang berbeda, yang belum tentu kita betul. Bisa jadi dia betul, atau kita yang betul, dia salah. Tapi bisa jadi suatu saat ada kebenaran di balik itu, atau ada sisi kebenaran di sisi yang lain, yang bisa jadi nanti ada titik terangnya setelah itu. Memang kita mungkin kesal dengannya, tapi ingat, ini masalah duniawi bukan masalah agama. Cuman masalah pengaturan, masalah sistem yang itu tidak hubungannya langsung dengan masalah agama. Diajak-ajak, ini tidak benar. Ya. Kemudian mungkin dalam hubungan kita dengan anak-anak kita di rumah, dengan istri kita, bagaimana akhlak kita kepada mereka, itu pancaran dari tauhid, teman-teman. Ya. Kurang cemburu dengan kesalahan dalam beragama keluarga kita di rumah, itu gambaran dari tauhid kita. Terlalu keras di dalam bersikap kepada keluarga di rumah sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu juga gambaran dari tauhid kita. Semuanya gambaran dari tauhid. Wallahu ta'ala sudah sampai kiranya waktu adzan. Kita dengarkan adzan, insyaallah setelah adzan kita buka tanya jawab. Barakallahu fikum. أشهد أن لا إله إلا الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini ada pertanyaan dari saudara kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, kru, jamaah, muslimin, muslimat hingga akhir kiamat. Akhir kiamat. Afwan, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya sholat apabila di depan kita sholat? Apabila di depan kita sholat ada foto makhluk bernyawa atau foto orang soleh, sah atau tidak? Sah atau tidak sholat kita? Jazakallahu khairan. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu, kita ini bermajelis ilmu dari awal. Ada yang hadir dari awal, ada yang tidak. Yang hadir dari awal, kalau dia bertanya, maka tidak perlu assalamualaikum lagi, karena dia sudah menjawab salam saya di tempat ini. Tapi yang dia mungkin tidak hadir dari awal, dia mengucapkan salam di dalam kertas ini, tidak masalah, ya, tidak masalah bagi. Tapi yang dia sudah dari awal dia salam, dia hadir di sini, tentunya dia telah mendengar salam di sini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini, apa hukum sholat di mana di depan kita itu ada gambar makhluk bernyawa, foto makhluk bernyawa atau foto orang soleh, sah atau tidak sah sholat kita? Jawabannya tergantung. Apabila gambar orang soleh yang di hadapan itu, pertama gini dulu, sebelum kita bahas tentang hukumnya, sepakat ulama bahwasanya kita hendaknya menghindari semua yang bisa mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat, seperti adanya foto di hadapan, apalagi kalau bisa menyebabkan kita mensekutukan Allah dengannya. Itu ulama sepakat itu kita menghindari itu. Tapi kalau sampai itu terjadi, apa hukum sholatnya? Kalau seandainya seseorang ketika dia sholat itu, dia tidak ada sedikit pun di hatinya mensekutukan Allah dengan gambar yang di depan itu, ya, tidak ada juga merasa dapat berkah kalau sholatnya menghadap gambar itu, maka sholatnya sah, ya, sholatnya sah.
Kalau seandainya dia tidak ada upaya untuk menghindar dari tempat itu, maka bisa jadi itu makruh atau bisa jadi mengurangi pahala sholatnya. Tapi kalau seandainya dia tidak mendapatkan tempat kecuali tempat itu, atau kondisinya memang mengharuskan dia jadi sholat di tempat itu, maka dia tidak berdosa, tidak ada kemakruhan baginya. Ya, karena memang kondisinya menuntut dia seperti itu. Contohnya dia kebetulan sedang masuk ke kandang suatu partai, sholat di depannya gambar legislatif, ya caleg depan dia nggak cari di situ cari orang lain, perempuan lagi kadang-kadang, nggak ada lagi tempat kecuali tempat itu kadang-kadang kan, ya nggak apa-apa bagi dia, salatnya sah, ya tinggal ketika itu dia berusaha untuk mengkhusyukkan diri. Pada asalnya kita disuruh untuk melihat tempat sujud, tapi boleh bagi kita menutup mata apabila kalau kita melihat tempat sujud kita nggak bisa khusyuk. Boleh untuk memejamkan mata. Itu hukum yang khusus. Boleh memejamkan mata apabila bisa jadi tidak khusyuk kalau melihat ke depan, ke tempat sujud. Baik, sekarang bagaimana apabila seseorang menganggap sholatnya kalau menghadap gambar tadi, dia tujuannya untuk, menurut dia, saya ingin menyembah juga yang ada di gambar itu. Jadi Allah ya yang digambar itu juga. Atau dengan saya menghadap gambar ini, inilah yang menyampaikan saya ke Allah. Maka itu syirik. Maka itu syirik akbar. Itu syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bisa mengeluarkan dari Islam. Saya katakan bisa, jangan mudah nanti di luar syirik akbar itu. Keluar kamu dari Islam. Lihat kata bisa itu teliti loh, Pak. Ya, teliti loh. Kemarin kita bahas kemarin kan di Anur kan? Tentang bagaimana menyikapi orang yang melakukan suatu kekufuran. Itu kita menyikapinya apa? Pertama belum tentu kita bisa kita menghukuminya secara umum. Perbuatan itu demikian kekufuran atau kesyirikan. Atau ada pun mentakyin menentukannya, itu tugasnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ulama pun tidak semuanya juga, segelintir dari ulama yang menentukan. Jadi itu ada suatu kesyirikan dan itu syirik akbar. Karena dia menganggap dia memang betul-betul menghadapkan sholatnya menjadikan kiblatnya gambar itu. Jadi memang sholatnya untuk yang digambar itu, atau untuk Allah tapi melalui gambar itu. Jadi dia menghadap ke gambar itu, yang dari gambar itu menghadapkan ke Allah. Jadi dia menghadap ke gambar itu, yang di gambar itu menghadapkan dia ke Allah. Maka ini syirik akbar. Ada dua tadi kan? Baik, yang berikutnya adalah seseorang menurut dia ada gambar di depan nih. Taruhlah itu gambar orang soleh, betul-betul orang soleh. Bukan orang soleh yang dia sebenarnya bukan orang soleh. Betul-betul orang soleh lah kan? Menurut dia, saya tidak menghadap gambar ini untuk ibadah. Tidak saya jadikan kiblat. Tidak juga kepada Allah, tapi melalui perantara menghadap gambar ini, dari gambar inilah menghadap ke Allah. Tidak juga. Tapi menurut saya tetap menghadap ke arah kiblat. Gambar ini di hadapan saya hanya sekedar menurut saya ada keberkahan dari gambar ini. Di mana sholat saya kalau di belakang gambar ini akan lebih berkah, pahalanya lebih besar, lebih berkah sholatnya daripada ketimbang tidak ada gambar ini. Ini syirik apa namanya? Syirik asghar.
Kenapa syirik asghar? Karena dia menentukan sesuatu itu berkah padahal tidak ada dalilnya itu berkah. Yang mengatakan itu ada berkah Allah dan melalui hadis Rasulullah SAW yang berasal dari wahyu Allah. Zam-zam berkah, itu berkah, ini berkah, ya kan? Sekarang gambar itu ada berkah, dari mana dalilnya? Kamu buat-buat. Kamu menentukan sesuatu berkah padahal dia bukan berkah, berarti kamu menyebutkan sesuatu penyebab padahal dia bukan penyebab. Ini syirik asghar. Selain syirik asghar, bid'ah juga. Bid'ah dan syirik asghar. Bid'ahnya dari siapa? Kamu meyakini sesuatu itu ada keutamaannya padahal gak ada keutamaannya. Ya gak? Itu bid'ahnya kamu. Di sini bisa berlipat ganda kalau ada gambar itu di depan. Nah, ini syirik asghar dan bid'ah. Bisa dipahami? Jangan salah loh. Salah-salah nanti salah di dalam ketentuan, ya kan? Kita harus teliti di dalam menghukumi sesuatu. Insyaallah teman-teman sudah terbiasa teliti di tempat ini, ya kan? Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita teruskan pertanyaan yang lain. Insyaallah. Baru keluar. Was. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memohon sesuatu kepada Allah? Tadi sudah kita sampaikan. Assalamualaikum, ya. Kalau bismillah nggak apa-apa. Bismillah. Bolehkah kita memohon sesuatu kepada Allah? Misalnya mohon rezeki dengan perantaraan kita membaca sesuatu ayat di dalam Al-Quran. Allahumma inni as'aluka bihaqqi suratil Fatih. Suratil Fatihah mungkin, ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya surah Al-Fatihah demikian dan demikian. Bolehkah kita? Jawabannya tidak boleh. Surah Al-Fatihah punya keutamaan. Milik surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah punya hak untuk dibaca. Miliknya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah punya hak untuk diamalkan. Miliknya surah Al-Fatihah. Kamu nggak bisa makai kepemilikannya surah Al-Fatihah. Nggak bisa kamu meminta seperti itu. Kalau kamu minta dengan perbuatanmu kepada surah Al-Fatihah baru. Umpamanya begini, Allahumma inni as'aluka bitilawati suratil Fatihah. Ada babah umpamanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara amalanku berupa membaca surah Al-Fatihah untuk diberi sepeda motor, untuk dikaruniai sepeda motor. Boleh tidak? Boleh. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah, bertawasul dengan bacaan kita kepada surah Al-Fatihah. Pengamalan saya kepada surah Al-Fatihah semampu saya, itu boleh. Bertawasul dengan bacaan kita kepada surah Al-Fatihah, tadaburnya kita kepada surah Al-Fatihah, pengamalannya kita kepada surah Al-Fatihah, itu boleh. Tapi kalau bertawasul dengan haknya surah Al-Fatihah, nggak boleh. Surah Al-Fatihah punya hak, ya dia sendiri yang ngerasain. Antum nggak bisa ngerasain, itu haknya surah Al-Fatihah, nggak bisa dirasain, ya. Sama seperti seseorang berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Rasulillah atau bijahi Rasulillah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kehormatan Nabimu. Loh, kehormatan Nabi Muhammad yang ngerasainnya Nabi Muhammad sendiri. Yang mendapatkan manfaatnya ya Nabi Muhammad SAW sendiri. Antum tidak ada hubungannya. Kalau antum bertawasul dengan bittiba'i Rasulillah SAW. Aku bertawasul kepadamu, aku meminta kepadamu dengan bertawasul dengan ittibaku kepada Rasulullah. Aku minta ini, minta itu, minta kelapangan dada, minta dimudahkan supaya berakhlak mulia, minta dilembutkan hatiku. Itu boleh, ya? Ini tidak boleh. Wahai penanya, tidak boleh. Masya Allah. Di sini kayaknya banyak dokter, ya. Banyak dokter di tempat ini.
Bismillah. Apa termasuk dalam kesyirikan apabila kita mengantar seseorang sedangkan belum tahu tujuannya dan ternyata mendatangi orang pintar atau dukun untuk meminta nasihat dan arahan tentang kehidupan? Tidak termasuk dari kesyirikan. Sebelumnya kita nggak tahu, nggak taunya sampai di situ. Iya kan? Tapi kalau sudah tahu, tidak boleh lagi. Besok dia lagi, coba antarkan saya kemana? Ya, kayak nggak tahu aja kamu. Nah, kan jelas itu. Maka nggak boleh lagi. Berarti kita sudah melakukan bantuan kepada orang yang akan melakukan kesyirikan. Tapi belum tentu juga kalau orang ke dukun bisa jadi dia ingin mendakwahi. Jadi jangan juga langsung suudzon kan. Artinya kalau kita punya teman yang kita tahu teman kita itu di atas yang hak, kemudian dia harus itu astagfirullah. Ya, jangan suudzon dulu. Siapa tahu dia ingin dakwain dukun itu betul. Siapa tahu. Jadi jangan langsung suudzon. Tapi kalau kita lihat orangnya itu sudah tahu lah indikasinya, aku nilah banyak masalah apa enggak? Hutang ini sana sini dan macam-macam. Aku pusing, aku pengen ke sana deh. Sudah ada indikasi kuat ke situ ya. Sudah, itu kan biasanya arahnya kepada kesyirikan. Maka kita tidak boleh membantu. Baik, sekarang ada pertanyaan? Bismillah. Bagaimana cara menyampaikan yang tepat kepada ketika ada saudara kita yang berinisiatif untuk membaca Al-Quran secara tartil dan menghadiahkan pahala tersebut untuk bapak kami yang telah wafat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu urai benang dalam masalah ini. Tolong perhatikan. Membaca Al-Quran syar'i atau tidak? Syar'i. Membaca Al-Quran itu disyariatkan. Berdoa kepada orang yang meninggal disyariatkan tidak? Disyariatkan. Bersedekah atas nama orang yang meninggal disyariatkan. Ya, sesuatu yang disyariatkan, dibolehkan. Kemudian seseorang yang ayahnya meninggal, anaknya baca Al-Quran untuk pribadinya, karena anak ini dia adalah darahnya bapaknya, otomatis pahala anak ini sampai juga ke orang tuanya karena dia adalah hasil daripada ayahnya. Itu betul apa tidak? Betul. Dia tidak mengingatkan pun sudah nyampe. Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan semua kebaikan kepada kita, sehingga kita bisa baca Al-Quran sampai sekarang. Sehingga semua bacaan Al-Quran kita ini tanpa kita niatkan ke beliau, nyampe enggak? Tanpa kita niatkan untuk menghadiahkan, nyampe enggak? Nyampe. Nggak perlu dikasih hadiah. Nggak perlu dikasih hadiah sudah nyampe. Nggak perlu ila hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah. Nggak perlu karena beliau adalah orang yang berjasa untuk umatnya. Semua umatnya baca Al-Quran, sholat, puasa, nyampe pahalanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kita sepakati. Sekarang, apa hukumnya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit? Apa hukumnya menghadiahkan? Ini nggak mesti dari keluarga, mungkin dari orang lain. Menghadiahkan bacaan Al-Quran, orang lain, tetangga atau bagaimana? Apa hukumnya? Hukumnya mengirimkan pahala kepada orang lain, mengirimkan pahala bacaan kepada orang yang sudah meninggal,
kalau tujuannya untuk mencari upah. Nah, yang kaya di kuburan tuh nah. Sudah jadi gawian itu. Sengaja dikasih apa? Sudah ada iming-imingnya, bahkan sudah ada tarifnya. Maka ini tidak boleh. Jelas itu tidak akan sampai karena tidak adanya keikhlasan. Tidak akan sampai. Jelas tidak boleh. Sudah ulun tarik ulang, benar nih. Tersisa sekarang kalau kada diubah-ubah. Artinya inisiatif dia ingin dia menghadiahkan. Apa hukumnya? Hukumnya dihilangkan para ulama. Tidak sepakat para ulama dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan itu sampai, sebagian mengatakan itu tidak sampai. Yang mengatakan sampai itu ulama dari kalangan Hambali. Yang mengatakan itu tidak sampai adalah sebenarnya ulama Syafi'i. Tapi ulama Syafi'i nang wayah ini kada. Ulama Syafi'i nang bahari. Ulama Syafi'i wah ini umpat Hambali. Hambali nang wayah ini umpat Syafi'i nang bahari. Bujur. Hambali nang wayah ini umpat Syafi'i nang bahari. Syafi'i nang wayah ini umpat Hambali nang bahari. Disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a di surah apa? Surah An-Najm. Kita lihat itu tafsirnya. Itu menunjukkan tidak sampai bacaan Al-Quran seseorang. Dan inilah mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Imaduddin Asy-Syafi'i. Jadi tidak sampai menurut mazhab Syafi'i. Jadi ada khilaf dalam masalah ini. Masing-masing punya dalil. Walaupun yang saya rajihkan, saya pribadi adalah mazhab Syafi'i dalam masalah ini, yaitu tidak sampai. Karena dalilnya banyak, diantaranya Nabi SAW mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang yang sudah meninggal tidak ada yang sampai kepada dia kecuali amalannya sendiri. Amalannya sendiri itu adalah amalan dia yang sekarang dia masih hidup, ya kan? Amalan dia yang masih yang ketika dulu dia masih hidup dia bawa, atau efek dari amalannya ketika dia masih hidup. Contohnya ada amal jariah, atau ada keturunannya yang beramal, atau ada istrinya hasil didikannya yang terus beramal, atau dia punya murid-murid yang menyebarkan ilmunya, menyebarkan kemanfaatan. Itulah yang masuk. Kemudian beberapa yang menjadi pengecualian yang ada dalilnya, seperti sedekah, seperti haji dan umrah. Sebagian ulama memasukkan kurban karena itu masuk dalam masalah sedekah juga secara umum. Kurban atas orang yang meninggal, ya kan? Ini mazhab jumhur, ya. Kemudian orang mendoakan itu bisa sampai pengkabulan doa itu kepada dia. Pengkabulan doanya bisa sampai kepada dia yang meninggal. Istighfarnya bisa sampai hasil daripada pengkabulan istighfar untuk dia itu bisa. Saya dipahami di sini itu pengecualian. Adapun Al-Quran tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya yang sahih tentang Al-Quran itu bisa sampai. Inilah yang menyebabkan saya merajihkan pendapat tidak sampai. Tapi kita tidak pungkiri ini masalah khilafiyah. Jadi kalau ada yang menganggap bacaan saya ini sampai kepada mayit, itu tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini masalah khilafiyah yang kuat, Pak. Masalah khilafiyah yang kuat, ya. Jadi kalau apakah sampai atau kada, itu masalah khilafiyah. Dan itu tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah kalau berbeda dari sisi. Tapi sekarang kalau umpamanya membacanya di kubur,
di higa kubur membaca, itu bid'ah. Sepakat ulama. Walaupun ulama Hambali Barik yang mengatakan sampai membacanya pun bukan di higa kubur, membacanya tumatan rumah. Mulai rumah dia baca, niatkan hadiahkan kepada yang dikubur itu, bukan di sisi kubur. Adapun di sisi kubur tidak boleh, haram hukumnya. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari. Apa? Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Wa la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan kubur-kubur kalian seperti kuburan. Iqra'u fi buyutikum surat al-Baqarah. Bacalah di rumah-rumah kalian surah al-Baqarah. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluha syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Lihat kata perkataan, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, disuruh baca Al-Quran. Berarti apa pemahaman kebalikan? Kalau jangan dijadikan rumah seperti kuburan, berarti jangan jadikan kuburan seperti rumah, ya Pak? Jangan jadikan kuburan seperti rumah. Berarti kalau rumah dibaca surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain, jangan engkau baca Al-Quran di kuburan seperti kau baca di rumah. Haram, bid'ah. Nah, kalau ada yang menggawi sudah dipadahi dah, ini bid'ah, masih aja menggawi, tidak ada dalil, nah itu jelas bid'ah. Dan ini bisa mengeluarkan dari Ahlussunnah. Tapi kalau seseorang beranggapan aku 4 mazhab masih nyambung, ya, karena dalilnya menurutku lebih kuat. Nah, itu selama tauhidnya masih lurus, ya, kecenderungannya kepada sunnah, anti terhadap yang nambah-nambah dalam agama, tahu kita. Cuman dalam masalah ini dia ikut mazhab Hambali yang dulu, maka itu tidak mengeluarkan dia dari keahlussunnahan. Nah, yang mengeluarkan tadi nang menggawi di kubur tadi, apalagi sampai diduiti. Nah, belain kalau seandainya dia menggawi itu, kemudian ada orang yang tahu dari keluarganya, yang tadi menghadiahkan ini kan, oh masya Allah, alhamdulillah, ini ulun barian lah. Nah itu kan apa? Dikasih bukan karena itu kan, orang setelah itu baru orang tahu, dan dia tidak mencari itu sebenarnya, orang memberi dia, ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu. Kemudian ada pertanyaan satu lagi terakhir, Ustaz, gimana caranya agar kita tidak mengalami kebosanan di dalam rumah tangga sedangkan pasangan juga belum mau ikut ngaji? Masya Allah, luar biasa. Ini jawabannya perlu satu kajian. Masya Allah, ini panjang lebar, tentunya tidak bisa dibahas dalam 1 menit 2 menit. Tentunya pertanyaan ini lebih bagusnya untuk ditunda atau mungkin ditanyakan ke ustadz yang lain. Ya, semoga ustadz itu bisa menjawabnya. Atau tetap saya pegang ini, kalau seandainya belum ditanyakan lagi, akan saya usahakan untuk menjawab pada pertemuan-pertemuan yang ada. Barakallahu. Salam dan shalom mengingatkan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya berharap agar kita tetap istiqomah di atas jalan yang lurus, ya. Kita tetap adil di dalam dunia ini. Jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang adil. Dari efek dari kita belajar tauhid, belajar agama, dan ngomong-ngomong, insya Allah kita ini enaknya kajian apa ya? Tafsir, ya. Baik, kita kaji tafsir tempat ini. Mungkin ada suatu PDF saya kirim kantong, tolong antum bawa HP dan notifikasinya dimatikan supaya tidak ada trit-trit. Kalau ada trit-trit, apa tuh? Nah, notifikasinya dimatikan supaya tidak ada yang masuk-masuk. Ya, demikian barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.